Baik, untuk pertama saya akan mengundang untuk naik ke atas panggung, yaitu moderator yang akan memimpin jalannya dialog nasional pada sore hari ini. Yang pertama, kita ada Ketua Umum Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional, yaitu Bapak Insinyur Haji Indra Utama MPWK IPU. Dan ditemani oleh Bapak Maulidan Isbar selaku Wakil Ketua Umum Asosiasi BPD Nasional. Kepada Bapak Maulidan Isbar, kami persilakan untuk mengisi kursi yang telah disediakan. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Maulidan Isbar, dan juga saya turut mengundang ke atas panggung untuk narasumber yang akan mengisi sesi dialog nasional pada sore hari ini. Yang pertama ada perwakilan dari Menteri Dalam Negeri, yaitu Bapak Murtono SSTP MSI. Lalu Kementerian Desa yang diwakili oleh staf ahli Menteri Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi, Bapak Bito Wikantosa, SSM Hum. Dan selanjutnya perwakilan dari Menteri Koperasi yang diwakili oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi, yaitu Bapak Hendra Saragih, SHMH MKM. Dan selanjutnya dari Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan, Ibu Dr. Zaidirina SEMSI. Kepada para narasumber yang saya sebutkan, kami mohon untuk naik ke atas panggung. Baik, terima kasih. Selanjutnya dengan jalannya acara dialog nasional ini akan dilanjutkan oleh Bapak Maulidan Isbar selaku moderator pada sore hari ini. Pada Bapak Maulidan Isbar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, rahayu. Apa kabar semuanya? Kurang kompak sekali lagi. Apa kabar semuanya? Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, yang mewakili Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, PDT, kemudian BP Taskin, beserta Ketua Umum DPP Apetnas. Perkenalkan, saya Maulidan Isbar atau Kang Lidan sebagai moderator yang akan memandu dialog nasional pada hari ini. Kita akan buat dialog ini dua arah. Jadi temanya adalah nanti para audiens sekalian, Bapak Ibu yang punya pertanyaan baik untuk Kemendagri, Kemendes PDT, kemudian BP Taskin dan Kemenkop, termasuk dengan Apetnas, boleh langsung kita addressing. Tapi satu batch pertanyaannya kita batasi 3 penanya. Nanti kalau misalkan memang waktunya masih cukup, kita lanjut tambah 3 dan seterusnya sampai memang waktu kita yang ditentukan habis. Pertama-tama dalam dialog nasional ini kita ingin memanfaatkan momentum, karena ini momentum jarang kita bertemunya para insan Apetnas ataupun kader Apetnas yang berkumpul dari seluruh Indonesia. Tadi sudah disosialisasikan 4 pilar MPR RI dan ini waktunya untuk kita dialog. Ada isu apa sih di tempat Bapak Ibu sekalian yang menyangkut dengan Kemendagri, yang menyangkut dengan Kemendes, yang menyangkut dengan BP Taskin, yang menyangkut dengan Kemenkop. Apalagi hari ini desa punya PR besar berkaitan dengan akan segera di launchingnya terkait dengan Kopdes Merah Putih yang apabila tidak ada halangan tanggal 19 Juli mendatang akan diluncurkan secara nasional langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Artinya ini silakan dimanfaatkan momentum pada hari ini, pada sore hari ini untuk teman-teman bisa langsung menyampaikan aspirasi, pertanyaan atau apapun yang ingin digali. Siap semuanya? Oke. Kita sepakat mulai 3 penanya dulu. Jadi mata saya akan melihat, nanti mohon dibantu oleh tim teknis.
akan langsung melihat siapa yang duluan tangannya cepet. Tapi nanti dulu tunggu. Aba-abanya dari kita. Kita mulai penanya di sesi pertama. Turun dulu. Bapak silakan Pak, duduk dulu. Nanti kita lihat kok. 1, 2, terima kasih Pak, Ibu. 1, turun dulu belum. 2, 3. Oke, ini penanya pertama Ibu yang sebelah sini, kedua Bapak yang di tengah, ketiga Bapak yang pakai kopiah. Boleh dibantu mic-nya teman-teman untuk Ibu? Ada mikrofonnya enggak? Gak ada ya? Udah kita yang turun deh. Dari mana, nama siapa dan ditujukan untuk siapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Salwia dari DPC Apenas Kabupaten Maros. Pertama-tama saya mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini dan izin Bapak Ibu pimpinan beserta narasumber yang saya hormati dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selanjutnya yang ingin kami sharingkan atau mungkin berupa permintaan saran bahwasanya di Permendes PDTT nomor 8 tahun 2022 dialokasikan anggaran 3% dari dana desa untuk pemerintah desa. Nah, sementara di dalam desa ada 2 unsur, yaitu pemerintahan desa adalah pemerintah desa dan BPD. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin meminta juga sebelum apa yang disampaikan tadi bahwa semua unsur itu sudah berdemo. BPD, tinggal BPD yang belum melakukan demonstrasi. Nah, sebelum kami berdemo juga untuk meminta, maka pada kesempatan ini harapan kami bahwa sekiranya kalau desa diberikan 3% dari dana desa untuk operasional pemerintah desa, maka elok juga diberikan kepada BPD, ya janganlah 3%, 2 atau 1%. Nah, jika tidak terpenuhi, tidak bisa dilakukan itu, maka di sini bisa dirubah. Ada perubahan untuk Permendes, itu 3% untuk pemerintah desa menjadi 3% untuk pemerintahan desa. Artinya ada juga untuk pemerintah desa dan ada juga untuk BPD. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua bahwa di dalam melaksanakan fungsi daripada BPD, itu ada 3 fungsi utama daripada BPD. Pertama adalah bersama dengan pemerintah desa melakukan pembahasan dan penyepakatan peraturan desa, rancangan peraturan desa. Yang kedua adalah bagaimana kemudian BPD menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dan yang ketiga bagaimana melakukan pengawasan daripada kinerja pemerintah desa. Jika BPD melakukan pengawasan pemerintah desa, berarti tugas dan fungsi daripada BPD itu lebih daripada pemerintah desa. Nah, tetapi kemudian tunjangan yang diberikan kepada pemerintah desa dengan BPD itu sangat jauh, bahkan ada di bawah UMR. Sehingga ini mungkin yang kami minta dari BPD, bagaimana kemudian bisa ada kenaikan tidak terlalu jauh, meskipun dikatakan bahwa BPD itu adalah fungsi pengabdian, tapi tidak sebegitu juga bahwa perbedaan dari tunjangan ini terlalu jauh, sehingga untuk melaksanakan fungsi daripada BPD melakukan pengawasan kinerja kepala desa, inilah yang kemudian terjadi di desa, bahwa BPD itu banyak yang lahir dari unsur-unsur pemerintah desa, artinya ditunjuk oleh pemerintah desa. Karena kenapa? Tunjangan yang sedikit, yang tidak bisa melakukan fungsinya dengan tunjangan yang hanya 500. Sehingga melalui kesempatan ini siapapun yang mempunyai peran untuk melakukan, merubah kebijakan-kebijakan atau membentuk peraturan perundang-undangan, bahwa ada keseragaman tunjangan mulai dari Sabang sampai dengan Merauke untuk BPD.
Jangan dikatakan bahwa sesuai dengan anggaran pemerintah daerah. Ya, hanya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab? Kayaknya addressingnya pertama ini terkait dengan Permendes nomor 2 karena mengatur apa prioritas penggunaan dana desa. Mungkin dari Kemendes mau langsung jawab dulu. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi ketika kita menyusun 3% itu untuk pemerintah desa itu kan diputuskan bersama-sama lintas kementerian. Jadi apa yang Ibu sampaikan tentu kami tampung dulu dan kebetulan kami sedang menyusun peraturan Menteri Desa untuk prioritas penggunaan dana desa 2026. Dan tentu nanti kami diskusikan Ibu dengan terutama dengan saudara kami di Kementerian Dalam Negeri karena kan yang menangani BPD itu kan di Kementerian Dalam Negeri. Jadi tentu kami harus diskusi dulu, ini 3% ini untuk pemerintah desa atau untuk pemerintahan desa. Kalau pemerintahan desa berarti ada BPD di situ. Kalau pemerintah desa cuma kepala desa dan perangkat desa. Masukan yang bagus tentu nanti kami akan diskusikan. Kami belum bisa menjawab sekarang karena regulasinya masih bunyi begitu. Jadi kalau mau mengganti pas saat menyusun regulasi baru nanti kita akan rumuskan apakah pemerintah desa atau apakah pemerintahan desa. Tentu kami harus diskusi Bu dengan Kemendagri, dengan Kemenkyu, dengan Bappenas, seperti itu. Tapi masukannya ini sangat bagus. Terima kasih. Oke, Pak Murtono mau nambahin Pak? Silakan. Makasih. Bu siapa tadi? Bu Salimah. Bu Salimah. Ya, ini menambahkan nih Pak, tadi Pak Samen sudah terkait dengan Permen Desa, ini bagian dari kita sama-sama untuk perbaikan gitu ya. Nanti kita review sama-sama Pak Samen ya. Nah, berkenaan dengan tunjangan BPD sebetulnya ini bagian dari perjuangan rekan-rekan juga kan gitu. Nah, di mana sebelum Undang-Undang 3 2024 itu kan ada siltap, ada tunjangan BPD Bapak Ibu sekalian. Siltap bagi kepala desa dan perangkat desa sumbernya jelas. Sementara untuk tunjangan BPD ini kan sumbernya dari APBDes. Nah, di dalam APBDes itu sumber pendapatan yang jelas di dalam APBDes itu 3. Dana desa, kemudian dana desa, alokasi dana desa dan bantuan keuangan baik dari provinsi dan kabupaten kota. Nah, selama 10 tahun terakhir ini sejak Undang-Undang Desa dengan Undang-Undang 6 tahun 2014 pun 90% dari APBDes itu digerakkan oleh 3 sumber pendapatan ini. Nah, oleh karenanya dalam Undang-Undang 3 tahun 2024 kita mempersamakan sumber untuk tunjangan BPD sama agar mendapat kepastian sebagaimana siltap, yaitu dari alokasi dana desa. Nah, ini yang kita perjuangkan kemarin Bu, dengan dukungan dari rekan-rekan Apetnas dan juga ada rekan-rekan saudara-saudara Bapak Ibu sekalian Apetnas yaitu PAPSI. Jadi kita dorong bagaimana kejelasan sumber yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah periodisasinya gitu. Periodisasi penyaluran tunjangan. Karena ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, atau ada yang tidak sama sekali. Nah, ini yang lagi kita dorong bagaimana tunjangan ini juga sama halnya sebagaimana siltap itu bisa diberikan setiap bulan. Nah, baru yang terakhir ada standarisasi. Nah, kita kan nggak bisa juga semua bisa kita dorong bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Tentu kita ingin bertahap. Tadi Pak Samen juga sampaikan ada keterbatasan juga nanti pada akhirnya adalah sampai dengan saat ini pun yang sudah dimandatorikan untuk pemberian siltap bagi kepala desa dan perangkat desa yang distandarisasi ini belum bisa terpenuhi. Nanti ditambah lagi dengan tunjangan BPD, tidak terpenuhi juga. Nah, oleh karenanya kita sama-sama bertahap Bu. Tahapan pertama Bapak Ibu sudah mengartikulasikan dan sudah diakomodir di dalam Undang-Undang 3 tahun 2024 berkenaan dengan sumber dari tunjangan untuk Bapak Ibu sekalian, yaitu dari alokasi dana desa.
Nah, saat ini kita sedang merumuskan RPP. RPP peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 6 dan Undang-Undang 3 ini. Di antaranya kita berharap tunjangan BPD juga bisa sama diberikan setiap bulan. Baru nanti kita berpikir berdiskusi untuk besaran standarisasinya. Karena ini agak sulit. Standarisasi BPD ini akan melihat dari konstruksi jumlah. Kita variatif jumlahnya, ada 5, ada 7, ada 9. Belum lagi kembali kepada kemampuan keuangan desa dan keuangan daerah juga. Jadi kami memahami semangat dari Bapak Ibu sekalian untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai untuk tiga fungsi tadi, bersama pemerintah desa menyusun perdes, kemudian mengawasi kinerja kepala desa dan menyalurkan aspirasi. Tentu tiga fungsi ini bukan tugas fungsi yang ringan, yang notabene juga tidak jauh berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh kepala desa dan perangkat desa. Tapi tentu kita secara bertahap, dan kami akan menjadi catatan kami dan masukan juga, terutama dalam perumusan nanti RPP dan peraturan pelaksanaannya, Bu. Terima kasih masukannya, Bu. Oke. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pak Alam Salahuddin dari Kabupaten Kediri. Menanggapi dari Kementerian Desa, kebetulan kami ingin, kalau yang diperhatikan hanya pemerintah desa, dari 3 sumber dana desa yang masuk itu dari DD, dari ADD, dari bantuan lain. Selama ini yang diperhatikan hanya pemerintah desa dan perangkat desa. Tapi pada kenyataannya, realnya, BPD yang bertanggung jawab penuh dengan anggaran sekian banyak itu tidak diperhatikan. Di DPR saja itu bisa disamakan. Di DPR aja standar gajinya itu bisa disamakan. Kenapa di pemerintah yang terkecil aja itu tidak bisa disamakan? Ya, kalau sekedar menampung, hari ini saat ini diskusi ini harusnya ada perwakilan dari DPR. Kalau kementerian hanya sekedar menampung itu tidak ada realistisnya, Pak. Betul itu. Sampai kapan ini? Sisa kami menjabat ini mungkin beberapa tahun lagi sudah berakhir. Tapi paling tidak hari ini ada poin yang harus kita sampaikan, yang harus kami dapatkan kepastiannya bahwa BPD ini harus bisa disejahterakan. Apa dikatakan Ibu tadi, 3% itu memang betul. Realistisnya di lapangan itu hanya pemerintah desa aja yang diperhatikan. BPD itu kemana? BPD itu kemana? Tanggung jawab kita ini besar, Pak. Selain beban moral di masyarakat, anggarannya yang miliaran itu BPD ikut bertanggung jawab. Kalau Anda sekedar menampung, tidak bisa dilanjutkan, itu yang jadi perhatian terserius dari ini. Pak Indra, tolong ini kita perjuangkan agenda kita di BPD untuk tahun ini. Poin terpenting kesejahteraan BPD harus tersampaikan dan bisa realistis di 2025 ini. Terima kasih. Oke. Pak Ketum mau nambahin aspirasi? Nambahin Pak dari Kemendes dan dari Kemendagri. Oke. Karena tadi permintaannya kan ada dari perwakilan DPR RI. Tapi mungkin Ketum mau nambahin sedikit. Oke, saya tambahkan sedikit. Terima kasih Pak Moderator. Ini moderator kita, Waketum DPP Apetnas, ini juga Ketua Umum Aputsi. Ini banyak konsentrasinya ke bisnis desa. Ya, mudah-mudahan nanti kita juga terinspirasi banyak. Oke, kita pada sore hari ini benar-benar beruntung menurut saya ya. Kita bisa bersama-sama dari Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, kemudian BP Taskin, dan juga dari koperasi. Ya, ini semua lagi in semua ini, Pak. Kalau koperasi terkait dengan koperasi desa, kemudian tadi diprovokasi sama Pak Toha tadi ya soal tunjangan, kemudian tapi tadi beliau nggak nyuruh demo kan, ya. Terus juga tadi soal dari permusyawaratan jadi perwakilan. Ini mungkin nanti minta bantuan Pak Sekjen Pak Murtono, nanti bisa agak sedikit. Ini kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Murtono nih. Ya, ini beliau luar biasa. Dia kapanpun saya WA, ini kena terima WA dari teman-teman tentang aspirasi, apapun pertanyaannya, dan sebagian besar 90% pasti soal tunjangan. Beliau pasti jawab. Dan
kemudian beberapa saat berikutnya udah ada realisasi. Ya, kita sekali lagi tepuk tangan nih buat Pak Murtono. Jadi tolong teman-teman manfaatkan betul kesempatan kali ini ya. Besok pulang kita betul-betul membawa sesuatu buat anggota BPD di desa masing-masing. Silakan kalau mau terkait dengan koperasi desa, ada Pak Hendra ya, Kuliti, apa yang kemarin masih ada, kita ini boleh jadi pengawas atau jadi pengurus nggak sih? Ya silakan ditanya terkait dengan pengentasan kemiskinan ya. Ada juga Ibu Deputi Pak Murtono yang selama ini mungkin sering interaksi sama kita dan mungkin juga dari Kemendes. Ya, silakan manfaatkan kesempatan kali ini untuk kita sampaikan aspirasi teman-teman semua. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang sebelah sini ya. Tadi bukan tadi Bapak yang ini ya. Oh iya dah. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, terima kasih. Saya tujukan kepada Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama, amanat Undang-Undang 3 2004 Pasal 62 huruf E bahwa BPD mendapatkan tunjangan yang besarnya diatur oleh peraturan bupati dan ini tidak adil. Setuju? Seharusnya sama dengan pemerintah desa. Besaran tunjangan BPD diatur dalam PP yang sedang diproses ini. Dan ini harus disepakati hari ini. Setuju? Oke, itu yang pada Pak Kementerian Dalam Negeri ya. Kemudian huruf E-nya Pak Menteri berkaitan dengan BPS dan kesehatan. Ini harus direalisasikan. Huruf F, huruf G di Undang-Undang 3 2004 Pasal 62 berbicara tentang BOP, operasional BPD, dan ini harus dituangkan juga di dalam PP yang sedang diproses ini. Sepakat? Kemudian yang ketiga, untuk Pak Menteri Desa, kaitan dengan 3% dana desa untuk pemerintahan desa, kami minta untuk BPD, dan ini harus sepakat Pak, karena ini peraturan yang tidak berkeadilan. Sementara di desa hanya ada dua, ada pemerintahan desa, kepala desa dan perangkat desa, dan BPD. Tapi BPD dipandang sebelah mata. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Ini itu loh teman-teman. Jadi memang kita memahami suasana kebatinan teman-teman BPD ini kan luar biasa. Ini memang momentumnya tepat sekali untuk menyampaikan apa hal-hal yang penting. Karena momen seperti ini, dialog ini kan hampir tidak pernah ketemu. Jadi dengan penyampaian tadi juga ini penting sekali untuk langsung dijawab oleh Pak Murtono dari Mendagri. Silakan Pak. Ya, baik, makasih. Semangat BPD. Jadi terima kasih. Sabar dulu Bapak Ibu sekalian. Gitu. Kalau saya sampaikan, Undang-Undang 3-nya kan sudah selesai. Kan perjuangan kita bersama, termasuk Bapak Ibu di BPD. Tunjangan BPD diatur dalam peraturan bupati di dalam undang-undang. Nah sekarang undang-undang tidak hanya bicara tunjangan BPD. Ada tambahan kesejahteraan buat Bapak Ibu tadi yang ditanyakan di nomor 2. Tunjangan, bukan tunjangan, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang sebelumnya tidak ada kepada Bapak Ibu sekalian. Tapi di Undang-Undang 3 kan sudah diatur. Kemudian juga tunjangan purna tugas diatur dalam undang-undang. Jadi sabar dulu. Ini lagi kita susun RPP-nya. Gitu. Terus berikan tepuk tangan dong, tepuk tangan. Lagi disusun. Nah kemudian kalau Bapak Ibu nanti menggugat lagi, pasal berapa tadi disebut? Pasal yang pertama, yang 62, yang tunjangan BPD diatur dalam peraturan bupati. Terus Bapak Ibu gugat lagi, kapan kita mau implementasi Undang-Undang 3 ini? Iya, itu kan diada. Makanya saya bilang ini kan diatur di dalam undang-undang, sudah diatur dalam perbub. Nanti kita perkuat perbubnya, diperkuat di dalam PP-nya.
Nah, berkenaan dengan jaminan sosial ketenagakerjaan, kami di Kementerian Dalam Negeri sudah bekerja sama dengan BPJS Naker. Saat ini secara maraton kita dorong rekan-rekan pemerintah daerah untuk mengalokasikan tidak saja dari APBD, tapi juga bagaimana di APBD mengalokasikan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan bagi BPD. Ini kan baru nih, baru di dalam Undang-Undang 3 tahun 2024. Ini sama-sama Pak. Beberapa daerah sudah, bahkan kemarin kami ke Jawa Timur, itu untuk BPD Jawa Timur itu, seluruh Jawa Timur itu sudah 87% dapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk BPD sebelum Undang-Undang 3 ini terbit. Nah, bagaimana kita mengakselerasi? Karena sudah ada mandatori di dalam Undang-Undang 3, jadi harus. Makanya kita kejar 100%. Tapi sama-sama Bapak Ibu sekalian, tolong kita sama-sama, kami di Kemendagri dukung juga. Kita sama-sama berdiskusi bagaimana dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota, mandatori di dalam Undang-Undang 3 tahun 2024 ini bisa diimplementasikan. Jadi sabar Bapak Ibu sekalian, nggak usah digugat lagi, udah diatur dalam undang-undang. Nanti kalau digugat, akhirnya kita diskusinya mengenai gugat-gugat aja. Tapi bagaimana kita mengimplementasikan Undang-Undang 3 tahun 2024. Banyak PR besar Bapak Ibu sekalian. BPD, kami apresiasi Pak Deputi ya, ini Pak Hendra ya. Kami apresiasilah kepada rekan-rekan BPD dalam mengawal terselenggaranya Musdes untuk koperasi desa Merah Putih. Ini kan program prioritas Presiden. Tugas Bapak Ibu sekalian dari BPD tidak hanya berhenti menyelenggarakan Musdes, kan gitu Pak Deputi. Bagaimana mengawal nanti koperasi desa ini bisa berkesinambungan, beroperasi sesuai dengan tujuan maksudnya, yaitu mensejahterakan anggota dan masyarakat desa. Kemudian ini ada Bu Deputi nih, Bu Deputi BP3, penanggulangan kemiskinan. Ada program-program yang bisa ditindaklanjuti menjadi instrumen Bapak Ibu sekalian dalam mengawasi kinerja kepala desa, menyusun dalam peraturan desa. Nah, ini yang harusnya kita bangun Bapak Ibu sekalian, program-program dari Bapak Ibu sekalian. Secara bertahap pasti pemerintah juga akan memperhatikan secara penuh. Tadi Pak Samin sudah sampaikan, kalau tahun ini ya belum bisa karena regulasinya sudah berjalan. Nah, catatan masukan itu nanti dari forum ini Bapak Ibu sekalian, silakan Pak Ketum jadi rekomendasi kepada Kementerian Desa, pada Kementerian Dalam Negeri, kepada Kementerian Koperasi, kemudian BP3K, BP Taskin, pengentasan kemiskinan, mohon maaf Bu Deputi. Jadi ini yang menjadi catatan kita dari forum ini, nanti kita lihat sejauh mana rekomendasi kita bisa terjawab. Tadi saya sampaikan, rekomendasi Silatnas sebelum Undang-Undang 3, itu Pak Ketum, 3 Bapak Ibu sekalian. Bagaimana sumber tunjangan BPD ini jelas gitu. Jangan APBD dari sumber yang mana. Kita berjuang masuk ke dalam Undang-Undang 3 bersumber dari alokasi dana desa. Nah, sekarang yang kedua rekomendasinya bisa diberikan setiap bulan. Nah, kita atur dasar hukumnya di dalam regulasi peraturan pemerintah. Sabar dulu ya Bapak Ibu sekalian, ayo sama-sama kita kawal implementasi Undang-Undang 3. Yang jelas Bapak Ibu, 3 kesejahteraan Bapak Ibu sekalian. Tadi selain tunjangan, perlindungan Jamsos ketenagakerjaan dan purna tugas. Itu yang harus kita kawal sama-sama Bapak Ibu sekalian dari volume silaturahmi ini. Oke, itu ya Bapak Ibu sekalian. Itu dari kami kalau Pak. Baik, terkait 3% penggunaan dana desa ini Bapak Ibu sekali lagi kami tegaskan. Tahun ini kami sedang menyusun rancangan peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2026. Nah, dari hasil Silatnas ini silahkan nanti dikirim kepada kami rekomendasinya seperti apa. Nanti dari rekomendasi itu menjadi bahan bagi kami merapatkan itu dengan para pemangku kepentingan lainnya. Karena kan penggunaan dana desa itu tidak hanya Kementerian Desa memutuskan sepihak, itu dirapatkan. Ada Kementerian Keuangan, ada Bappenas, ada Kementerian Dalam Negeri. Dan penggunaannya kan juga betul-betul harus dihitung. Apalagi target pengentasan kemiskinan, target pertumbuhan ekonomi 8%, itu kan semua dihitung semua. Jadi tidak bisa
Apalagi sekarang dengan Astacita ke-6, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Nah, dana desa itu untuk mewujudkan itu gimana? Itu kami hitung. Jadi tidak bisa kemudian apapun usulan harus ditampung, ya tentu harus didiskusikan dulu. Tapi usulan pasti kami terima menjadi bahan masukan untuk kita diskusikan. Tidak bisa diputuskan sekarang. Jadi dari tes itu silahkan disampaikan kepada Kementerian Desa, nanti jadi bahan kami di dalam merancang prioritas penggunaan dana desa. Moga-moga saja anggarannya naik. Nah kalau itu kan lebih bagus, kita lebih longgar dalam melakukan analisis biaya nantinya penggunaan dana desa itu untuk apa saja. Saya kira itu Pak jawaban dari kami. Oke, berikan tepuk tangan. Sebentar. Kayaknya sebelum kita ke pertanyaan lagi, kita mau dengar dari Deputi BP Taskin. Kira-kira nih, ini kan BPD yang hadir, apa sih kiranya langkah-langkah yang sedang dilakukan oleh BP Taskin sendiri, menurut Ibu Deputi, ada tidak yang berkenaan dengan teman-teman BPD gitu di daerah? Silakan Bu Deputi. Terima kasih Bapak Moderator. Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Ibu Zaidirina, Deputi Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin. BP Taskin ini berdiri berdasarkan Peraturan Presiden nomor 163 tahun 2024. Adapun yang menjadi tugas utama kami adalah mengkoordinasikan, menselaraskan, termasuk juga memantau, kemudian mengevaluasi, pengawasan semua program-program pengentasan kemiskinan yang ada di kementerian dan lembaga sehingga dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran. Nah kemudian kuncinya kami ada dua tugas. Yang pertama adalah membuat rencana induk terkait percepatan pengentasan kemiskinan yang harus dipatuhi oleh semua kementerian lembaga dan pemerintahan. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, sampai ke pemerintah desa. Kemudian yang kedua, BP Taskin ini dalam pengentasan kemiskinan tidak hanya mengutamakan bansos atau perlindungan sosial, tapi lebih mengutamakan bagaimana terjadi masyarakat yang mandiri, yang produktif melalui pemberdayaan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita punya 6 pilar Bapak Ibu, dan ini mudah-mudahan harus dipahami betul oleh pemerintahan desa, ya tidak hanya kepala desa, perangkat desa, tetapi juga BPD. Ada 6 pilar. Yang pertama adalah sistem penargetan nasional. Artinya nanti kita akan segera menggunakan data sen, DT-sen, data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi nanti bapak-bapak, ibu yang ada di desa tidak lagi kebingungan, ini mau pakai data mana? Data Kemensos kah, data BPS kah, dan sebagainya. Ya, nanti ada satu data by name, by address. Jadi kita tahu di desa kita tuh siapa yang masuk dalam kategori miskin. Ya, nah yang kedua adalah perlindungan sosial yang inklusif, ya, yang tepat sasaran. Ya, jadi perlindungan sosial itu atau bantuan sosial tidak bisa kita berikan kepada masyarakat yang sudah tidak lagi dalam kategori miskin. Nah, yang ketiga adalah graduasi kemiskinan. Nah, ini Bapak Ibu sangat penting ya. Graduasi kemiskinan ini artinya BP Taskin akan mengawal masyarakat itu akan ada tahapan-tahapan. Mulai dari masyarakat miskin, rawan miskin, menuju menengah, mandiri, dan sejahtera. Nah artinya dalam tahapan graduasi kemiskinan ini kita akan lihat kalau dia sudah tidak lagi di kategori miskin, masuk ke dalam rentan miskin, maka ada bansos dan perlinsos yang kita kurangi. Ya, jadi bansos ini hanya diberikan nanti kepada orang-orang yang betul-betul sangat membutuhkan. Contohnya disabilitas, lansia, nah itu seperti itu.
Kemudian yang keempat, nah ini juga penting Bapak Ibu, BPD harus mengawal, kita akan buat namanya semi closed loop supply chain ya atau SCLSC. Ini artinya kita akan buat suatu industri yang di dalamnya itu orang miskin semua yang yang terlibat. Jadi mulai dari contohnya adalah umpamanya industrialisasi atau industri pangan. Ya, jadi yang menanam itu nanti orang miskin, kemudian yang mengolah, yang memanen, memproduksi, yang membeli pun nanti adalah orang-orang miskin. Artinya hasilnya pertanian itu nanti harganya itu adalah harga bukan harga pasar, tapi memang harga yang tidak dikenakan lagi ongkos produksi dan sebagainya. Jadi ini memang diproduksi kemudian akan dimanfaatkan oleh orang-orang miskin. Juga akan ada kartu usaha dan koperasi multipihak yang akan nanti bersinergi dengan Koperasi Desa Merah Putih, Pak. Juga BUMDes dan UMKM yang ada di desa-desa. Nah, yang terakhir kita ada target untuk membuat satu dana khusus untuk pengentasan kemiskinan. Jadi kalau di koperasi ada LPDB, ada lembaga penyaluran dana bergulir, Pak. Kemudian ada Basnas, ada LPDP, kalau pendidikan ya nanti kita ada satu dana khusus untuk pengentasan kemiskinan. Nah, mungkin itu saja poin-poin penting dari BP Taskin. Silahkan nanti Bapak Ibu kalau akan mendalami lagi, silahkan ke kantor kami ada di Grand Kebon Sirih, akan dilayani dengan baik. Terima kasih. Oke. Nah, ini menarik, ada statement yang disampaikan oleh Bu Deputi dari BP Taskin bahwa prioritas dalam pengentasan kemiskinan tidak lagi pada aspek bantuan sosial, tapi meningkatkan kemandirian. Nah, ngomongin kemandirian, hari ini kan lagi hype banget nih soal rencana akan lahirnya Kopdes Merah Putih. Nah, kita mau dengar juga sebelum kita lempar ke teman-teman lagi, ada Pak Deputi, Pak Hendra Saragi di sini. Gimana sih kabar update hari ini menjelang launching tanggal 19 Juli atau apapun yang memang kiranya teman-teman BPD ini bisa mendapatkan manfaat lebih jauh yang mungkin selama ini kan dengar di berita, ikut Musdesus dan lain sebagainya. Kiranya ada kabar terbaru yang memang nanti teman-teman BPD bisa langsung akselerasi di lapangan. Silakan Pak Deputi. Ya, baik, terima kasih Pak Moderator, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya coba mau sharing juga ya. Rupanya di desa itu banyak elemen Pak ya, tidak hanya kepala desa, ternyata juga ada BPD ya. Nah, pertama-tama kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian, Badan Pemusyawaratan Desa yang memang sudah menjadi satu bagian di desa yang mensukseskan musyawarah desa khusus pembentukan koperasi desa kelurahan. Tepuk tangan untuk semua. Ya. Nah, karena begini Pak, di awal Juni ya itu sebenarnya sudah terlaksana 80.000 ya koperasi desa Merah Putih ya yang dibentuk melalui musyawarah desa ya, musyawarah desa. Nah, tanpa ada dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa ya, ini nggak mungkin Pak ya, ini nggak mungkin terjadi ya. Karena apa? Karena di awal tadi saya sampaikan bahwa elemen di desa itu tidak hanya kepala desa, tidak hanya masyarakat desa, tapi ada Badan Permusyawaratan Desa yang memastikan dan juga mengawasi program-program, kegiatan-kegiatan ataupun kebijakan-kebijakan yang terkait dengan masyarakat di desa tersebut ya. Nah, sebagai informasi bahwa per hari ini sudah terbit ya 75.600 SK pengesahan Badan Hukum Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, ini tepuk tangan untuk kita semua ya. Dan kita harapkan nanti akan di-launching oleh Pak Presiden pada tanggal 19 Juni di Klaten. Ya. Nah, ini yang dari Klaten ada nggak ini? Yang dari Klaten mana? Ada yang dari Klaten nggak? Nggak ada ya. Oh, ya. Kalau ada dari Klaten ini siap-siap karena akan dilaksanakan ya, launching di desa apa ya namanya? Saya juga lupa ya. Nah, itu akan dilaksanakan launching koperasi desa Kelurahan Merah Putih seluruh Indonesia. Jadi nanti
bertempat di sana, ya, dipusatkan. Terus kemudian nanti ada 92 mock-up ataupun 92 koperasi desa kelurahan percontohan, ya. Jadi nanti secara virtual yang 92 ini Presiden akan juga berinteraksi dengan mereka. Kita akan sepakati di desa-desa di Kopdes mana Pak Presiden akan berinteraksi, ya. Dan di sana juga akan diperlihatkan seluruh gerai, ya, karena ada 6+1 gerai, ya, ada sembakonya, ya, ada gudang, ada obat-obatan murah, terus kemudian ada klinik desa, ya, ada pergudangan, terus kemudian juga ada logistik, dan juga ada penambahan usaha yang memang potensi daripada desa masing-masing, ya. Jadi Ibu sekalian, teman-teman dari Badan Permusyawaratan Desa ini kami harapkan fase pertama ini sudah selesai, Pak. Karena Juni, ya, kita sudah sepakati akan diselesaikan untuk pembentukan, ya, pengesahan, ya, Badan Hukum Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nanti di tanggal 19 itu kita setelah launching akan mulai di fase kedua. Fase kedua ini adalah pembentukan usahanya. Nah, kami dari Kementerian Koperasi, begitu juga dengan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri, ya, itu mendorong supaya bapak-bapak itu mengingatkan, ya, mengingatkan kepala desanya, mengingatkan juga koperasinya untuk segera membuat model bisnis, ya. Karena orang bertanya, mungkin juga ada bapak-bapak ini, Pak, ini kita sudah terbentuk, habis ini ngapain, Pak? Kan begitu, ya. Pasti ada pertanyaan seperti itu. Nah, jadi mulai dari saat ini, ya, itu dibuat model bisnisnya, terus kemudian proposal pembiayaan yang akan nanti dibiayai oleh, nah ini kan ada dari pemerintah akan ada pembiayaan dari Himbara, ya, yang plafonnya adalah 3 miliar. Nah, tapi tidak hanya dari Himbara saja, Pak. Bisa dari Himbara, bisa dari lembaga pengelola dana bergulir, bisa dari CSR, ya, BPD, bisa juga, dan yang terakhir bisa dari koperasi simpan pinjam. Nah, kita mau koperasi simpan pinjam yang ada di sekitar desa tersebut, ya, itu sebagai bapak asuh, ya, dia memberikan pembiayaan kepada koperasi desa kelurahan yang ada di daerahnya. Nah, itu mungkin beberapa hal yang bisa kami sampaikan, ya. Program ini program yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana Pak Presiden, Pak Prabowo, ya, itu pendekatannya bagaimana memberdayakan, ya, ekonomi tidak hanya di kota, tapi di desa, ya. Desa ini didorong untuk berdaya dia. Terus kemudian juga masyarakat desa dapat memperoleh barang-barang dengan biaya yang atau harga yang sangat murah. Karena nanti, ya, barang-barang yang memang disubsidi seperti misalnya contoh pupuk, ya, terus kemudian LPG, ya, gas melon misalnya seperti itu, beras, gula, ya, dan beberapa komoditas-komoditas yang lain, ya, yang bisa langsung didistribusikan mulai dari distributor besar sampai ke koperasi desa ataupun koperasi kelurahan untuk nanti disalurkan kepada masyarakat. Nah, ini juga saya mau coba minta juga kepada teman-teman BPD untuk memastikan, Pak, kalau saat ini dari segi kelembagaan oke, ya, itu bisa sampai 80.000, ya, koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Tapi dari segi jumlah anggota itu sangat minim sekali, Pak. Ada yang baru satu koperasi desa itu anggotanya 20, 30, ya, ada yang 100, ya. Tapi dari segi jumlah penduduk itu sebenarnya ada sampai 5.000, ada satu desa bisa sampai 15.000 sebenarnya, ya. Nah, ini kita dorong, Pak, supaya tujuan daripada Kopdes ini tercapai. Kalau cuma hanya menjadi anggotanya cuma 20, 30, ini kan nggak punya dampak sebenarnya, impactnya nggak besar kepada masyarakat desa. Tapi kalau anggotanya hampir, misalnya kita dorong semua masyarakat desa sebagai anggota koperasi, ini impactnya luar biasa, ya. Jadi misalnya dia penyalur gas LPG, ya, menyalurkan biasa hanya 20 keluarga, kan ini nggak efektif, nggak punya nilai keekonomian. Tapi kalau seluruh masyarakat desa menjadi anggota koperasi dan disalurkan semua melalui koperasi, ini kan
nilai keekonomian ini kan sangat luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu ya, kita sama-sama dukung ya, meskipun tadi ada dialektika bagaimana dana desa yang bisa digunakan, apakah hanya pemerintahan desa atau hanya pemerintah desa dan lain sebagainya. Saya pikir itu bisa dikomunikasikan ya, sehingga tadi ya ekonomi kesejahteraan masyarakat desa itu bisa terwujud ya, dan Pak Presiden melalui Kopdes ini ya itu melihat bahwa masyarakat desa perlu dikonsolidasi ekonominya melalui koperasi desa ataupun koperasi kelurahan Merah Putih. Itu saja Pak Moderator. Oke. Terima kasih. Terakhir kita minta dari yang belakang. Sabar Pak, dari yang belakang dulu. Soalnya kan tadi udah depan, minta yang di belakang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesuwen nggak maju ya. Salam BPD. Salam Apetnas. 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 Terima kasih Pak Moderator ya. Ya tadi saya kayaknya juga ditunjuk, makanya kok tidak ditunjuk ya lagi, saya langsung ke sini. Terima kasih. Nama saya Gus Majid dari Kabupaten Lamongan. Kayaknya teman-teman ini dari BPD se-Indonesia ini yang dipertanyakan tidak banyak sekali. Mungkin nanti di belakang saya yang tanya juga sama. Isinya hanya tunjangan. Hanya tunjangan. Kita tidak bahas lagi terkait tunjangan. Tadi dua teman sudah menyampaikan terkait tunjangan. Dari Kemendagri atau dari tadi sudah menyampaikan bahwasanya BPD disuruh untuk sabar. Kalau sabar ini teman-teman BPD ada yang sudah mau habis 3 kali juga ada, 4 kali juga ada. Dan insya Allah ini yang disampaikan kita tidak harus mengajukan terkait dengan rekomendasi Bapak. Kami dari DPP Apetnas dengan jajaran DPD dan DPC ini sudah audiensi dengan Komisi 2 waktu tahun yang lalu. Bersama dengan DPD terkait juga membahas dengan 12 rekomendasi yang diberikan kepada kementerian, tapi sampai hari ini juga hasilnya nol. Makanya tadi setelah ada narasumber yang depan tadi dari MPR tadi mengatakan apakah dengan kesenjangan ini yang diberikan kepada BPD, apakah BPD ini turun jalan seperti Kadis atau perangkat desa. Padahal kalau kita melihat tugasnya BPD sangat besar sekali, apalagi terkait dengan akhir-akhir ini terkait Koperasi Merah Putih, ya terkait Koperasi Merah Putih. Kalau BPD ini tidak mengadakan Musdesus, insya Allah apa yang disampaikan Pak Prabowo terkait dengan koperasi tidak ada di Indonesia. Makanya kita dengan adanya Koperasi Merah Putih ini adalah BPD yang terdepan, bukan Pak Kadis tapi BPD yang terdepan karena mengadakan musyawarah. Yang kedua, saya ingin untuk ini sebagai tidak untuk diwacanakan Bapak, ya tidak untuk diwacanakan. Tunjangan BPD ini harus didealkan di tahun ini sehingga pencairannya juga nanti di tahun depan sudah cair. Karena apa? Perangkat desa itu SK-nya adalah yang mengkesa Pak Kadis ya. Tetapi mengapa kepala desa dan perangkat desa jelas gajinya atau tunjangannya di PP-kan? Padahal BPD ini yang SK-nya bupati dan perangkat desa yang SK-nya Kadis itu jauh beda. Apakah kita instruksikan kalau memang ini tetap seperti ini, apakah kita instruksikan lewat DPP Apetnas ketika ada masalah di desa teman-teman BPD, ketua BPD tidak menandatangani APBDS? Itu juga sangat penting. Tolong nanti dibahas di kementerian. Kalau nanti BPD sampai hari ini tidak ada sinyal untuk terkait tunjangan, insya Allah teman-teman BPD juga akan turun jalan atau boikot ya. Boikot, setuju? Setuju. Karena harapan BPD hanya satu, tunjangan naik, itu aja. Yang kedua Bapak, pertanyaan yang kedua terkait Koperasi Merah Putih. Terkait Koperasi Merah Putih. Yang awal-awal Bapak-bapak terkait koperasi ini memang teman-teman di daerah itu banyak yang ingin daftar sebagai pengurus. Karena gambaran dari pemerintah waktu awal-awal itu adalah seakan-akan ada dana hibah yang diberikan kepada Koperasi Merah Putih antara 3 miliar sampai 5 miliar. Tetapi di akhir-akhir ini ketika teman-teman sudah musdesus dan sudah membentuk kepanitiaan pengurus Koperasi Merah Putih, sekarang beda. Pengurus disuruh hutang kepada Himbara. Nah, pertanyaan saya Pak, kalau nanti teman-teman pengurus hutang di Himbara, ini jaminannya apa? Dan kalau nanti seumpama ada proposal masuk ke Bank Himbara,
dan nanti hutang seumpama 4 miliar kepada Bank Himbara dan teman-teman pengurus tidak bisa membayar kepada bank, ini jaminan apa? Itu yang pertama. Kalau memang itu tidak ada jaminannya, berarti tidak bedanya dengan koperasi dulu, waktu itu ada namanya KUD. Terima kasih Bapak-bapak, tolong untuk diberi penjelasan, dan yang terkait dengan BPD tunjangan tolong untuk 2026 sudah dicairkan sesuai dengan harapan teman-teman BPD se-Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Pak, melengkapi satu ya, satu saja ya. Oke. Cukup. Terima kasih saya sampaikan. Terkait dengan yang telah dijelaskan tadi, saya hanya melengkapi saja. Yakni yang dibutuhkan teman-teman BPD itu sebenarnya yang pertama adalah tentang kepastian regulasi. Sehingga dengan kepastian regulasi itu anggaran bisa dipastikan, sumber anggaran itu juga bisa dipastikan. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini kami akan mencoba membantu barangkali Pak. Caranya adalah kami mencoba menawar. 70-30 itu kita tawar, itu sudah masa lalu Pak. Bagaimana kalau saya tawar 45-55? Artinya apa? Agar 45 itu nanti kita bisa longgar mengapresiasikan termasuk untuk teman-teman BPD, teman-teman kepala desa dan perangkat desa. Jadi 30-70 saya pikir yang boleh harga mati hanya NKRI. Sedangkan ini coba kita renungkan kembali untuk kita bahas. Kami mencoba menawar Bapak Ibu, khususnya dari Bapak Kemendes dan juga dari Bapak Mendagri, kita menawar 45-55. Sehingga kita akan mencoba merubah sejarah ini. Barangkali kemarin dalam penerapan regulasinya kita belum membaca asbabun nuzulnya. Kenapa terjadi demikian? Yang terakhir, yang ketiga tentang merah putih, saya sampaikan pada Bapak Menteri Koperasi atau yang mewakili. Sebenarnya BPD itu tanggap Pak, bahwa merah putih itu adalah sebuah koperasi yang aneh, lucu, karena dipaksakan. Kalau kita cermati banyak pelanggaran-pelanggaran tentang pembentukan koperasi merah putih itu. Sehingga harapan kami, saya yakin ketika merah putih itu masih di backup oleh penguasa, tidak akan pernah muncul dari bawah atau dari siapapun yang akan menentang kekuasaan itu. Yang saya khawatirkan ketika kekuasaan sudah berakhir, itu nanti akan muncul dari arah yang sangat luas, bagaimana mempersoalkan koperasi merah putih ini. Karena saya yakin dan kita semua bisa menyadari banyak celah untuk cacat hukumnya terhadap pendirian koperasi merah putih. Oke. Yang saya inginkan salah satunya Bapak, tolong nanti ada pencerahan penyertaan modal desa terhadap koperasi itu, duduk perkaranya gimana, penyelesaiannya kayak apa. Terima kasih, matur suwun. Oke, cukup. Pak Deputi, kita bahas yang Kopdes dulu Pak, dijawab soal tadi. Silakan Pak Deputi. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, terkait dengan Kopdes ya. Nah, ini memang pertama harus dipahami bahwa inisiasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ya, itu langsung dari Pak Presiden ya. Itu harus kita underline Pak, kita catat ya. Tidak ada satupun kajian teknokratik ya yang bisa kita jadikan rujukan terkait dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Tapi memang dalam beberapa diskusi ya, itu sebenarnya Bapak pendiri bangsa kita ya dalam awal-awal kemerdekaan itu sudah ada beberapa literatur memang yang menginginkan adanya kekuatan ekonomi yang dimulai dari desa, yang disebut juga koperasi yang ada di desa, seperti itu ya. Nah, ini memang ada beberapa literatur ya yang menyatakan ataupun menjelaskan terkait dengan pentingnya
dibentuk atau dibuat satu lembaga ekonomi yang disebut koperasi di desa. Itu pertama. Yang kedua, ya, bahwa memang regulasi ya terkait dengan keterlibatan ataupun inisiasi ya pendirian koperasi desa Kelurahan Merah Putih melalui musyawarah desa ya, itu sebenarnya kan memang tidak ada regulasi yang menyatakan seperti itu ya. Tapi kita dalam diskusi pembentukan koperasi desa Merah Putih ini ya menganggap bahwa oke, nggak apa-apa kebijakannya itu memang top down ya. Tapi dalam pelaksanaannya ya pembentukannya itu harus dilalui oleh masyarakat desa yang bersangkutan. Tetap dari bawah, Pak. Ya. Jadi hal tersebut yang memang harus kita pahami. Dari segi kebijakan benar dari atas top down, tapi inisiasi ya pembentukannya itu harus dimulai dari bawah ya, yaitu melalui musyawarah desa dan kemudian pembentukan koperasi desa Merah Putih tersebut. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga terkait dengan pembiayaan. Nah, yang seperti saya sampaikan tadi ya, koperasi desa Merah Putih ini adalah badan usaha, Pak. Ya, adalah badan usaha. Badan usaha itu dia harus melakukan usaha sehingga memperoleh keuntungan untuk menjamin kelangsungan daripada usahanya. Karena tidak ada satupun ya kebijakan ataupun pernyataan-pernyataan dari pemerintah yang menyatakan bahwa itu adalah hibah. Tidak, ini adalah pinjaman. Ya, nah pinjaman itu ya itu tidak serta-merta disebut maksimal misalnya plafonnya 3 miliar ya. Nah, itu tidak serta-merta seperti itu, tapi harus ada proposal, harus ada perencanaan yang menjelaskan usaha-usaha apa yang memang potensial untuk dilakukan sehingga layak untuk mendapat pembiayaan. Nah, terkait dengan tadi bagaimana dengan jaminan ya. Nah, ini kami sampaikan bahwa sebagai percontohan mock-up ya, itu di 92 koperasi desa itu memang dimintakan adanya jaminan, Pak. Ya, dimintakan jaminan supaya memastikan bahwa koperasi desa ini itu bisa jalan, Pak. Ya, artinya dia benar-benar fokusnya koperasi ini bukan usaha, bukan koperasi ini dapat pembiayaan terus kemudian uangnya hilang, ya seperti itu. Nah, ini juga mengenai skema pembiayaan, mekanisme dan lain sebagainya ya, ini sedang digodok di Kementerian Keuangan ya. Kalau di beberapa diskusi-diskusi ya itu bunganya 6% ya. Terus kemudian skemanya seperti apa ini akan kita coba nanti sepakati ya, sehingga nanti di tanggal 19 Juli itu sudah ada kepastian semua ya. Model bisnisnya seperti apa, pembiayanya bagaimana, bunganya seperti apa, pengembaliannya dari mana, ya apakah memang full nanti dari keuntungan daripada usaha Kopdesnya, ataukah memang ada peran dana desa di situ untuk memastikan pengembalian dan lain sebagainya. Nah, ini masih perlu disepakati. Terus kemudian yang kedua tadi yang pertanyaan kedua, pelanggaran. Nah, ini tergantung kita lihat dari mana, Pak. Ya, bayangin, Pak, dalam 3 bulan kita membentuk 80.000. Ini luar biasa sekali. Kalau kita yang normal-normal saja untuk membentuk satu koperasi itu mungkin perlu waktu sebulan 2 bulan ya. Untuk satu koperasi saja ini 80.000 bisa terbentuk dalam waktu 3 bulan ya. Nah, ini dinamika di masyarakat ya, di level desa ini tentunya macam-macam, Pak. Ya. Misal contoh, ada pengurus itu satu keluarga. Ya, satu keluarga saudaranya kepala desa. Padahal kepala desanya sudah jadi pengawas sebagai ex officio ketua pengawas. Itu ada juga seperti itu, Pak. Ya, dan lain-lain. Nah, ini kan memang di lapangan ya, ini banyak dinamikanya, sehingga kami juga meminta ya tidak hanya kepala desa misalnya seperti itu ya. Badan Perumahan Desa juga bisa memastikan bahwa koperasi desa ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuan ya. Terus kemudian yang berikutnya ya, penyertaan modal ya. Nah, jadi penyertaan modal ini ya
itu belum menjadi keputusan Pak. Ya saya bilang tadi pembiayaannya itu bisa melalui Himbara, bisa melalui LPDB, bisa melalui BPD, ya bisa juga melalui koperasi simpan pinjam, ya, dan bisa juga dia mandiri Pak, koperasi desa itu tidak harus dia mengharapkan bantuan, mengharapkan penyertaan modal dan lain sebagainya. Ya, ada di koperasi di Kudus kalau tidak salah itu ya. Nah, masyarakat desanya itu memang ada yang mampu juga, mereka bersepakat ya sama-sama ya untuk penyertaan modal di antara mereka, bukan desanya penyertaan modal ya, untuk membuat koperasi desa dengan pembiayaan mandiri mereka. Nah, itu bisa saja Pak. Jadi tidak serta-merta, tidak harus semua pembiayaan itu diharapkan dari pinjaman ya. Nah, ini jadi juga beberapa contoh-contoh ya. Ada juga dia memang mengharapkan ataupun usahanya itu harus melalui pembiayaan dari pinjaman ya. Ada juga yang mandiri ya, sehingga tujuan daripada Koperasi Desa Merah Putih ini ya memang untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Itu Pak yang bisa saya tangkapi dari dua pertanyaan terkait dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Oke, terakhir Pak Murtono, masih berkaitan tadi 5545. 70-30 silakan Pak. Iya, kembali lagi kalau 30 dan 70 Bapak Ibu sekalian, ini menjadi rekomendasi masukan kepada kami. Nanti kami karena kami catat karena memang ini sayangnya ini kan sudah diatur di dalam undang-undang Bapak Ibu sekalian 70-30 ini. Jadi tadi yang disampaikan Pak Wakil Ketua MPR juga narasumber sebelumnya, bagaimana rekan-rekan melalui asosiasi mengartikulasikan usulan ini. Kita baru saja selesai dari revisi Undang-Undang 6 tahun 2014 dengan Undang-Undang 3 tahun 2024. Apakah ini akan kita revisi lagi? Pemerintah saat ini sedang fokus bagaimana mengimplementasikan Undang-Undang 3 ini Bapak Ibu sekalian. Bersama seluruh stakeholder, seluruh kementerian lembaga termasuk Pak Samen dari Kementerian Desa juga, sama-sama kita lagi mendorong bagaimana implementasi undang-undang yang baru terbit revisinya tahun 2024. Jadi kalau proporsi masalah 70 dan 30 ini ada di dalam undang-undang Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan tadi kembali lagi kan, tidak ada yang tidak bisa diubahkan gitu. Ini kan masih produk dari manusia juga masih bisa kita rubah gitu. Tapi sekali lagi kembali kepada nanti bagaimana artikulasi dari rekan-rekan di asosiasi. Itu saja. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan untuk seluruh narasumber. Mohon maaf Bapak Ibu, waktu kita sudah habis. Jadi kita akan lanjut seluruh aspirasi yang Bapak Ibu punya, kita akan bahas semua di Rakernas besok. Sehingga nanti kita akan sampaikan rekomendasi langsung kepada kementerian-kementerian terkait dengan perjuangan kita. Setuju? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh narasumber dari Kemendes PDT, dari Kemendagri, BP Taskin, Kemenkop, dan juga Ketum Apetnas sendiri, bahwa seluruh perjuangan kita tidak berhenti di ruangan ini akan terus kita gaungkan sampai betul-betul apa yang menjadi cita-cita kita terwujud demi kebaikan pembangunan desa bersama. Saya izin tutup dengan sebuah kata-kata bahwa Indonesia tidak akan bercahaya hanya karena obor besar di Jakarta, tapi akan bercahaya karena banyaknya lilin kecil yang ada di desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada... Izin menyampaikan juga, jadi hasil Rakernas besok, rekomendasinya akan langsung disampaikan besok juga oleh pimpinan Apetnas ke 3 kementerian tadi. Jadi besok pada saat Rakernas, kita semua harus semangat ya, untuk menyusun rekomendasi bareng-bareng. Baik, terima kasih kepada Bapak Maulidan Isbar selaku moderator pada dialog sore hari ini, dan kami mohon kepada Bapak Murtono dan Bapak Bito Wikantosa, Bapak Hendra Saragi dan Ibu Zaidirina agar tetap di atas panggung, karena setelah ini kita akan mengadakan pemberian plakat dari Apetnas kepada para narasumber kita dan moderator.
Kami harap untuk tetap di atas panggung karena akan ada penyerahan plakat dari Apetnas. Baik, inilah dia pemberian plakat yang diberikan oleh Apetnas kepada para narasumber kita pada sore hari ini. Dan boleh untuk disiapkan kepada bagian dokumentasi agar bisa mendokumentasikan kegiatan pemberian plakat ini kepada para narasumber kita. Baik, pemberian plakat selanjutnya. Baik, mungkin bisa diberikan kepada Ibu Zaidirina, SEMSI. Baik, selanjutnya mungkin semua bisa foto bersama. Ya, mungkin bisa saya pandu. 1, 2, 3. Mungkin bisa dikasih kepalan semangatnya. Baik, saya bantu hitung. 1, 2, 3. Mungkin boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber kita pada sore hari ini.